Shalom saudara, kita ini adalah manusia yang selalu dituntut untuk memberikan respons. Bahkan ketika kita tidak memberikan respons pun, itu adalah sebuah respons. Respons kita terhadap berita yang kita dengar, atau terhadap informasi yang orang lain sampaikan kepada kita, atau terhadap peristiwa-peristiwa yang kita alami di sekitar kita, adalah sesuatu yang penting. Seringkali saudara, bahkan respons yang kita berikan menggambarkan siapa diri kita, menggambarkan bagaimana kita menilai diri, menilai orang lain, dan seringkali menggambarkan apa yang sebenarnya penting dan menjadi fokus hati kita. Misalnya, ketika kita mendengar berita bencana, respons apa yang muncul di dalam diri kita? Kita bisa memilih cuek dan berpikir bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan diri kita. Atau ketika kita mendengar berita perubahan iklim ekstrim yang sedang terjadi di seluruh dunia saat ini, yang sebenarnya hal itu berdampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih menganggap berita itu sebagai berita biasa, berita sambil lalu, atau bisa juga menunjukkan concern dan turut ambil bagian di dalam tindakan-tindakan pencegahan yang disarankan kepada kita. Dan saudara, hal yang sangat penting adalah ketika kita mendengarkan firman, ketika Tuhan memanggil atau menegur kita, respons apa yang muncul di dalam diri kita? Saya ingat dulu pendeta Stephen Tong pernah berkata bahwa manusia itu bukan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang dia makan, bukan apa yang dia raih, juga bukan apa yang dia rasakan. Tetapi manusia itu adalah bagaimana dia berespons di hadapan Allah. Respons kita di hadapan Allah dan respons apa yang kita berikan kepadanya, itulah diri kita yang sebenarnya. Dan itu adalah sesuatu yang penting bagi Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, namun firman dan panggilan yang Allah berikan itu tidak membawa kita kepada pertobatan, kepada perubahan, kepada komitmen untuk hidup taat, maka semua menjadi tidak ada gunanya, saudara. Atau ketika pelayanan yang kita lakukan tidak muncul dari pengenalan kita akan firman yang murni dan tidak membawa kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan firman-Nya, maka pelayanan itu akhirnya hanyalah berupa kegiatan yang tidak ada makna dan menjadi ritual kosong belaka. Kalau kehadiran kita di gereja dan persekutuan tidak membawa kita lebih mengasihi Tuhan dan sesama, tidak membawa kita untuk hidup lebih kudus, maka persekutuan dan kumpul-kumpul dengan orang lain sebenarnya menjadi semacam klub sosial yang tidak ada bedanya dengan dunia ini. Saudara, apakah respons yang kita berikan dan respons apa yang muncul di dalam diri kita setiap kali firman diberitakan dan ketika Allah memanggil kita? Di dalam salah satu perumpamaan yang dicatat di dalam Lukas di pasal 14 ayat 15-24 yang mengisahkan tentang orang-orang yang berdalih dan mereka tidak hadir di dalam perjamuan di mana mereka diundang untuk hadir. Nah, konteks dari perjamuan itu adalah diawali dengan Tuhan Yesus datang untuk ikut perjamuan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Nah, di saat perjamuan itu, saudara, Tuhan Yesus memberi komentar tentang sikap umum yang berlaku saat itu. Di mana ketika seseorang mengadakan perjamuan, maka dia hanya akan mengundang sahabat atau saudara atau tetangga yang kaya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, undanglah mereka yang tidak bisa membalasnya kepadamu, yaitu orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, dan bukannya sahabat, saudara dan tetangga yang kaya yang kelak akan membalasnya kepadamu. Mendengar itu, saudara, orang-orang Farisi beranggapan bahwa mereka lah yang pantas untuk menerima balasan itu. Dan kemudian berkata, berbahagialah orang yang dijamu di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam konteks inilah, saudara, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Jadi konteks perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa dirinya benar, kaya, dan hebat. Padahal mereka sebenarnya miskin dan jauh dari kebenaran. Perumpamaan ini menceritakan tentang seseorang yang mengadakan perjamuan yang besar dan mengundang banyak orang. Nah, menjelang perjamuan itu ia menyuruh hambanya untuk memanggil para undangan sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka-mereka yang diundang tersebut meminta maaf tidak bisa menghadiri perjamuan itu dengan berbagai alasan. Yang pertama, karena dia telah membeli ladang dan dia harus pergi melihatnya. Alasan yang berhubungan dengan kepemilikan, ya saudara. Yang kedua, dia meminta maaf karena telah membeli 5 pasang lembu dan harus pergi mencobanya. Hal ini adalah alasan yang berhubungan dengan pekerjaan.
Yang ketiga, dia baru kawin sehingga tidak dapat datang. Nah, ini alasan yang berhubungan dengan keluarga atau relasi. Nah, ketiga alasan ini adalah alasan yang disebutkan di dalam Ulangan 20, yaitu alasan-alasan bagi seseorang yang diizinkan tidak ikut dalam peperangan. Mereka yang baru membeli tanah belum sempat menikmati, atau mereka yang baru memiliki ternak dan belum menikmatinya, atau yang baru menikah dan belum sempat menikmati hidup di dalam pernikahan, diizinkan untuk tidak ikut di dalam peperangan. Nah, apakah saudara familiar dengan alasan-alasan di atas? Bukankah alasan-alasan klise ini adalah alasan yang sering kali digunakan seseorang untuk menolak ketika diundang, misalnya datang beribadah, atau untuk hadir di dalam pemahaman Alkitab, atau kegiatan-kegiatan atau pelayanan lainnya di gereja? Tidak bisa hadir karena harus bekerja, harus jaga rumah, atau sekian banyak alasan-alasan lainnya. Namun saudara, apa hubungannya alasan-alasan tersebut dengan hadir di dalam perjamuan? Alasan-alasan yang diberikan ini, saudara, bukanlah sesuatu yang jahat. Karena tidak ada yang salah dengan membeli tanah, memiliki ternak, dan menikmati hidup berkeluarga. Namun, menggunakan alasan-alasan tersebut sebagai dalih untuk tidak hadir dalam perjamuan yang sudah ada pemberitahuan sebelumnya adalah sebuah tindakan tidak menghargai dan merupakan penghinaan bagi yang mengundang. Atau lebih tepatnya berhubungan dengan prioritas hidup. Beberapa penafsir bahkan mengatakan bahwa alasan-alasan tersebut adalah alasan yang tidak jujur dan diada-adakan. Karena orang-orang yang diundang tersebut, saudara, akhirnya menolak dan tidak hadir, maka Tuhan yang mengundang itu akhirnya murka dan dia menyuruh hambanya pergi ke segala jalan dan lorong-lorong untuk mengundang orang-orang miskin, cacat, buta, dan lumpuh. Nah, apakah makna dari perumpamaan ini? Saudaraku, perumpamaan ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang pada awalnya dipilih oleh Tuhan, namun mereka menolak. Dan Tuhan yang mengadakan perjamuan itu adalah gambaran dari Tuhan sendiri, yang kemudian dengan inisiatifnya memanggil dan memilih orang-orang yang tidak masuk hitungan, yaitu orang-orang non-Yahudi untuk masuk di dalam perjamuan dengan Allah. Saudaraku, anugerah Allah memang diberikan secara cuma-cuma, namun bukan berarti anugerah itu murahan. Anugerah yang Allah berikan bagi saudara dan saya itu berharga dan menuntut respons dari setiap kita yang menerimanya. Mari kita hargai dan jangan menganggap remeh anugerah yang Tuhan berikan. Nah, selain anugerah keselamatan, ada begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini. Firman yang melimpah, kesempatan untuk bisa beribadah, kesempatan untuk bersekutu, keluarga, dan sekian banyak hal-hal baik lainnya. Jangan selalu berpikir, saudara, bahwa selalu ada kesempatan. Karena ketika anugerah ditarik oleh Allah, berarti waktu kita selesai. Orang-orang yang diundang dalam perjamuan itu menolak dengan memberikan alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga sang Tuhan memberikan undangan itu kepada orang lain. Paulus di dalam Roma pasal 11 ayat 21 memberikan peringatan. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang yang asli, yaitu orang-orang Yahudi, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu, orang-orang non-Yahudi. Maksudnya adalah, kalau Allah saja tidak menyayangkan orang-orang Yahudi yang menolak Dia, Allah juga tidak akan menyayangkan kita yang tidak mau percaya, yang menyanyiakan anugerah Allah, yang tidak meresponi panggilannya dengan pertobatan dan ketaatan. Memasuki tahun baru ini, mari kita bertekad dan berkomitmen untuk meresponi anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita dengan sikap yang benar. Mari gunakan setiap waktu dan kesempatan untuk makin mengenal Allah dan mengerti firman-Nya. Selamat tahun baru 2022. Amin.